Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian cuy? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Karena apalagi sehat jasmani dan rohani. Karena salah satu kunci kesuksesan adalah harus sehat jasmani dan rohani. Seperti yang teman-teman lihat di depan gue ini udah ada Air King Master yang bisa dibilang generasi kedua setelah Air King Cobra. Nah, gue bakal nge-review secara detail perbedaan, terus apa aja istimewanya di Air King Master ini, historinya. Sebelum kita bahas kupas tuntas tentang Air King Master ini, saksikan dulu video ini. Oke coy, yang seperti gue bilang tadi dari awal, jadi Air King Master ini adalah seri generasi kedua setelah Air King Cobra. Apa sih perbedaannya dengan Air King Cobra dan Air King Master? Nah, gue sebelum ngebahas tentang detailnya, spesifikasi atau spare part apa aja yang nempel di motor ini, karena ini basicnya original, mungkin teman-teman dari kemarin tuh bosan ngedengar gue nge-review tentang modifikasi terus. Nah, sekarang kali ini kita bukan gue apa ya, mungkin ini karena kebetulan ada Air King Master original restorasi, jadi gue bakal cerita sedikit berdasarkan pengalaman gue nih ya. Jadi kita bercerita sedikit ke flashback ke belakang di seri Air King. Setelah Air King Cobra itu ada Air King Master yang konon katanya jadi Cobra itu build up sepenuhnya motornya itu dari Jepang. Nah, dan berbeda dengan Air King Master, tapi spare partnya banyak Jepang. Ya jelas, karena Air King Master ini lebih banyak dominannya spare partnya yang dikirim dari Jepang tapi diproduksinya di Indonesia gitu. Untuk dari bentuknya, apa aja sih perbedaannya dari Air King Cobra dan Air King Master? Seperti teman-teman ketahui, kalau Air King itu sebenarnya kalau dari bodi itu nggak banyak melakukan perubahan. Contohnya adalah dari tangki, spakbor, blok, knalpot, nggak ada perubahan cuy. Jadi hanya bagian-bagian tertentu. Jadi gue bakal cerita setiap generasi ke generasinya. Air King mungkin produsen dari Yamaha itu hanya melakukan perubahan satu dari speedometer, kedua dari lampu depan, sen, dan bagian belakang. Sepenuhnya hanya sedikit lah ya. Kalau dari tampilan luar, kalau dari dapur pacunya nggak banyak melakukan perubahan. Dari 1983 sampai 2008 itu tidak banyak melakukan perubahan karena si Air King ini menurut para pecintanya ini sudah cukup memenuhi kebutuhan, terutama medan yang ada di Indonesia. Makanya nih di kelasnya pada tahun 90-an, 80-an sampai 2000-an ini best seller banget nih. Bayangin dari 83 sampai 2008. Kalau gua nyebutnya tapi Air King itu dari 83 sampai kiamat, nggak mati-mati. Anjay. Nah, jadi gue bakal nge-review lagi motor yang keren badai ini. Cerita selanjutnya adalah berdasarkan penjualan. Nah, penjualannya ternyata Air King Master ini paling banyak terjual di tahun 96-97 itu, paling di produsen Yamaha itu secara unitnya, kuantitinya itu paling banyak dijual itu di Air King Master cuy. Makanya pasti teman-teman yang udah punya Air King, temennya pasti punyanya Air King-nya 96, 97, 96, 97 itu aja itu karena memang best sellernya di tahun itu keluar unit itu banyak banget cuy. Nah, itu best sellernya diterimanya sama Air King, para pecinta Air King di Indonesia itu, terutama pemakaian pribadi itu di tahun itu best sellernya. Nah, gue juga sedikit flashback ke belakang, gue cerita tetangga gue tuh panen hasil bahasanya kerennya palawijo itu apa bang? Ya palawijo ya, hasil taninya lah ya. Dari hasil taninya terus dia beliin Air King Master ini. Gue inget banget dengan strippingnya mirip banget ya kayak gini. Ciri khasnya adalah di Air King Master tuh ya ini ijo, yang sering disebut itu ijo botol ya, botol Amer. Apa botol apa? Oh, arak. Oke. Hijau botol, lebih dominannya hijau botol. Jadi hijau botol ini memang pada tahun 90-an itu favorit banget cuy. Gitu. Ini warna hijau kayak gini bukan hanya di Yamaha Air King, banyak. Tiger pakai warna hijau. Mobil pun Katana dan lain-lain itu banyak banget warna hijau karena karena mungkin pada tahun itu memiliki warna yang kalem dan
nggak terlalu ngejreng lah ya, nggak perlu neko-neko kayak sekarang kan ada warna pink, warna kuning. Nah kalau produsen dulu itu mencarinya yang adem kalem seperti salah satunya warna hijau botol arak. Warna hijau botol ini nih. Oke, setelah itu adalah pengalaman cerita saya selama mengetahui tentang motor Air King Master ini. Selanjutnya kita review nih perbedaan atau apa sih yang menonjol yang ada di motor Air King Master ini. Oke, dari depan seperti yang gue bilang tadi, ini itu adalah kalau lampu dari Cobra itu sama sih ya. Serinya menggunakan seri 5T5. 5T5 itu dengan oval seperti ini besar banget nih. Besar banget kayak gini. Nah, kalau si bedanya sama yang new itu dia lebih kecil, oval malah disebutnya. Kalau ini kotak, kita sebutnya kotak. Yang Air King Cobra, Air King Master itu kotak. Selanjutnya adalah di bagian speedo, yang asalnya di Cobra itu memiliki 3 bagian, 1, 2, 3. Sedangkan di Air King Master itu menggunakan dijadikan satu. Banyak istilahnya ini sebutan speedometer seperti ini itu. Ada yang bilang tam-tam, ada yang bilang lagi oval, karena bentuknya mengoval kayak gitu. Yang dilakukan perubahan dari Air King Cobra ke Air King Master adalah yang saya bilang dari awal itu bagian sini aja nih, speedometer. Terus dari jenis kelistrikan, Air King Cobra itu mengusung kelistrikan dengan daya 6 volt. Nah, upgrade-nya di Air King Master dan sampai yang terakhir keluar itu menggunakan 12 volt gitu. Karena mungkin dari tahun yang lama itu dari Jepang itu 6 volt sudah lebih dari cukup ya. Tapi sekarang dengan kebutuhan kelistrikan Air King ini upgrade, itu jadi 12 volt. Nah, selanjutnya kelebihan dari Air King Master ini ternyata ada perubahan secara teknologinya, cuy. Gila loh, tahun 96 Air King Yamaha itu udah ngeluarin teknologi digital. Salah satunya nih, kalau Air King teman-teman udah pasti tahu lah, yang disebut dengan teknologi YCLS. Nah, ini dia YCLS. YCLS itu ada yang tahu nggak sih? Gue lupa singkatannya. YH pasti Yamaha ya. Yamaha C lubrication. Yamaha Club. Oh bukan klub ya. Pokoknya YCLS. Gue nanti cari tahu juga. Lupa gue ininya karena tapi gue tahu cara kerjanya seperti apa. Jadi YCLS ini sebenarnya berfungsi untuk menghentikan mesin. Nah, kok menghentikan mesin? Jadi intinya gini, penggunaan ini itu dia adanya di komponen-komponen oli samping. Dikaitkan dengan listrik, terus komponen yang ada di kabel bodi. Jadi ketika oli samping itu habis, mesin ini tiba-tiba mati. Bukan lagi di jalan tiba-tiba mati. Karena apa? Mungkin tujuannya ketika kita lupa suplai oli samping ke bagian dapur pacu itu dibantu sama si YCLS ini, jadi mati, nggak mengakibatkan ceket, ngejim, overheat. Nah itu dia. Jadi teknologi YCLS, tapi akhir-akhir ini malah banyak dibuka karena nggak terlalu nggak terlalu efektif bukan signifikan, efektif lebih tepatnya. Jadi ya karena di sini udah ada indikatornya cuy di speedometer. Jadi tahu-tahu kadang karena namanya komponen takut ada yang bagian-bagian yang rusak, tahu-tahu mesinnya mati. Ternyata komponen YCLS ini ada beberapa mengganggu. Tapi kita apresiasi buat teman-teman dari produsen profesornya yang dari Yamaha mengeluarkan teknologi YCLS ini. YCLS ini digunakan bukan hanya di Air King, yaitu ada di motor RX-Jet. Oke. RX mereka ya. Nah, makanya dia di pairingnya itu keluar jelas banget ya teknologi YCLS. Sedangkan kalau RX King ini lebih teknologinya menggunakan YACE. Itu teknologi mesinnya YACE ya pakainya ya. Apa YACE singkatnya, Bang? Kok kita jadi kayak kuliah gini? Udah, kita lanjut aja nge-review tentang motor ini. Jadi ya tadi itu secara histori yang gua alamin adalah di bagian pengereman dari seri Cobra sampai Air King Master ini tidak melakukan perubahan, masih sistem satu piston. Yang sering penyakitnya mungkin kalau teman-teman Air King itu penyakitnya adalah nggak mau mundur nih. Kalau mundur berat banget tapi kalau berfungsi dengan baik dia keren banget karena di pistonnya itu gede nih, dia pengeremannya signifikan banget nih. Nah, tapi penyakitannya karena suka
kotor. Jadi ketika narik mundur itu berat banget. Nah itu salah satunya penyakit dari si piston satu ini nih. Nah tadi yang gue bilang dari awal, emang iya gitu si Wrecking Master ini dari spare partnya dari Jepang dibikinnya di Indonesia. Mungkin teman-teman ada yang lebih paham, lebih hatam, boleh tulis di kolom komentar. Tapi sepengetahuan saya sih seperti itu. Tapi barang-barangnya banyak banget nih. Apa namanya, made in Jepang. Nah kebetulan motor ini itu adalah motor restorasi yang dibangun dari mempertahankan rangka dan rengkes aja. Jadi terbilang 90% ini diganti dengan barang-barang baru. Yang alhasil gue tahu banget motor ini ngebangun memakan waktu 3 tahun. Bukan karena nggak ada duit. Tapi nyari barangnya di tahun 90 itu udah susah. Ini hampir dari kaliper tadi yang gue bilang itu menggunakan joining part yang disebut, mungkin teman-teman familiar banget, barang-barang NOS yang harganya gila banget, nggak ada patokan harga, lo cari, lo suka ya beli gitu. Harganya hampir mengerikan, salah satunya ya CLS. Nah kita balik lagi setelah hampir keseluruhan tampilan, kita ke dapur pacu. Nah beda nih dapur pacunya dengan Wrecking Cobra dan Wrecking Master. Bedanya apa? Nggak ada bedanya, karena dari Wrecking Master itu masih mengusung 135. Sebenarnya sih diameter itunya makanya 132 ya Pam ya, 132, tapi biasa sering kita bulutin jadi 135. Nah ini mesinnya sama menggunakan seri Y dari kebanyakan sih itu dari Y3 sampai Y4, itu terhitung dari 95 sampai 99 itu makanya seri Y. Nah yang tadi motor ini sangat best seller nih. Perbedaannya seri Y-nya adalah ini sebenarnya ada teknologi lebihnya ketimbang Wrecking Cobra. Tapi memang mungkin karena Wrecking Cobra itu serinya ada Y12900. Nah itu ciri khas banget Wrecking Cobra. Terus secara bentuknya, nah si Wrecking Master itu memiliki, mungkin teman-teman ada beberapa reseller yang nyebut apa namanya, block cylinder Wrecking Y tanpa tiang, terus ada lagi Y pakai tiang. Nah kalau yang ini itu adalah seri Wrecking Master itu udah pakai tiang cuy. Secara analisa saya sih, anjay, cara analisa saya di sini tuh ada tujuannya karena supaya pemuaiannya lebih efektif nih ketimbang yang tanpa tiang gitu. Nah tapi secara barang dan identiknya itu si seri Y itu apa ya, lebih mahal karena made in Jepang, terus copotan Cobra ya itu sih lumrah aja, masih masuk logika gitu. Tapi kalau secara Y lebih kenceng larinya itu enggak, YP lebih kenceng itu larinya enggak, itu lebih ke keahlian mekaniknya mungkin ya gitu. Kalau udah pacu sama bloknya, di bagian bloknya ini kalau yang Cobra itu ada apa namanya sirip 3 seperti ini bagian blok halternya. Terus nah iya hampir saya lupa, di bagian teknologi pompa olinya. Pompa olinya ini udah sama dengan seri new. Jadi kalau teman-teman dapat motor Wrecking 96 ke atas itu pasti pakainya new. Tapi kalau 95 itu ada generasi yang banci, jadi 95 itu masih ada yang ikut ke Cobra, ada yang ikut new sistem pompa olinya gitu. Karburator biasa nggak ada melakukan, dia nggak pakai PWK 28 sama pakainya seri 26 juga. Terus apalagi ya fitur yang lebih menonjol dari Wrecking Master ini selain perubahan dari pertama kalinya Wrecking dari arm bulat ke arm kotak, yaitu ada di Wrecking Master nih. Ini udah pakai arm kotak nih, tuh arm kotak. Terus ada mungkin si profesor ini pernah dibonceng ke tempat juga jalan berlubang, dibonceng. Jadi kalau arm bulat kan ya aslinya di sini ya, jadi ketika di jalan jelek itu kan ke bawah tuh kakinya oyak. Nah sekarang dibikin teknologi seperti ini, jadi ketika ampul-ampulan ya si motor tetap di si yang dibonceng tetap diam kakinya. Nah ini dia salah satu penambahan teknologinya, tapi hampir keseluruhan sama gitu. Nah mungkin dari sekian pembahasan tentang semuanya, kalau ada yang kelewat kita ngobrol di kolom komentar aja ya. Sesudah Wrecking Master ini gue bakal nge-review generasi selanjutnya, yaitu sebutnya apa sih Pam? Wrecking New? Wrecking Muda. New ya, new, lebih tepatnya new, karena kalau terakhir itu katalizer gitu ya, peredam. Nah ini dia. Sebelum nanti kita nge-review, karena di sini sebenarnya ada penonton dari tadi tuh, ada penontonnya.
Nah ini nanti kita nge-review tentang ini. Selanjutnya nanti kita bakal nge-review lagi tentang yang modifikasi. Insya Allah kedepannya gue bakal nge-review bukan hanya ereking cuy. Karena dunia roda 2 ini masih 2 tak itu bukan hanya ereking. Banyak ada iparnya, sepupunya ya, ada erek jet, ada erek S. Wah banyak lah, bakal seru. Nah gue dibantu sama teman-teman sekarang, ada Ijal, terus ada Iki, sama teman-teman tim kreatif dari Total King. Mudah-mudahan bakal sering bikin konten nih. Terus jangan lupa juga, makanya buat kita makin semangat, jangan lupa subscribe. Terus apa lagi? Share. Terus gaspol pokoknya. Mungkin oke lah, segitu aja ngebahas tentang ereking master kali ini. Ya selalu saya ucapkan terima kasih buat teman-teman, dan jangan lupa buat teman-teman yang lebih paham bolehlah, takut gua ada salah-salah kata saya mohon maaf. Selebihnya ambil positifnya, buang negatifnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Raja, gaspol.